Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Sarmini M. Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif, dan juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada room Zoom di kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayunda Mahdalena Putri dengan NIM 21040254061 kelas PPKN 2021B. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Ajaran Saminisme sebagai Upaya Mewujudkan Moderasi Beragama oleh Masyarakat Suku Samin di Desa Margomulyo, Bojonegoro. Adapun pokok bahasan pada proposal saya itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, dan daftar pustaka. Baik, langsung saja kita masuk kepada bab 1 pendahuluan. Pertama ada latar belakang. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi penelitian ini menjadi urgent atau penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah intoleransi. Generasi pemuda suku Samin terhadap ajaran Saminisme terutama agama Adam. Intoleransi ini ditandai dengan adanya anggapan bahwa ajaran Saminisme terutama agama Adam sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Padahal jika kita merujuk pada data di tahun 2015, yakni data terakhir yang bisa diakses, dari 222 penduduk suku Samin, 101 diantaranya adalah generasi pemuda. Itu artinya jumlah generasi pemuda suku Samin yang mendominasi dapat memungkinkan semakin banyak pula yang berpandangan intoleransi. Padahal sejatinya tidak ada ajaran Saminisme yang bertentangan dengan agama yang diakui oleh pemerintah. Justru terdapat 5 pokok ajaran Saminisme yang dapat menumbuhkan toleransi, seperti nilai persaudaraan, kemudian kesetaraan, kerukunan, sami-sami amin, dan juga tidak boleh diskriminasi. Nah, melalui ajaran Saminisme ini diharapkan dapat mewujudkan moderasi beragama. Dengan terwujudnya moderasi beragama, tentu dapat memecah persoalan intoleransi di generasi pemuda suku Samin. Terdapat 3 rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, mengapa generasi pemuda suku Samin menganggap bahwa ajaran Saminisme, terutama agama Adam, tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman? Yang kedua, mengapa ajaran Saminisme digunakan sebagai upaya mewujudkan moderasi beragama oleh masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo, Bojonegoro? Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo, Bojonegoro dalam mewujudkan moderasi beragama melalui ajaran Saminisme? Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ajaran Saminisme digunakan sebagai upaya mewujudkan moderasi beragama oleh masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo, Bojonegoro di tengah generasi pemudanya yang intoleransi. Adapun tujuan khususnya yang pertama, untuk menjelaskan alasan pemuda suku Samin menganggap bahwa ajaran Saminisme, terutama agama Adam, tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang kedua, untuk menjelaskan alasan ajaran Saminisme digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan moderasi beragama oleh masyarakat suku Samin. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo, Bojonegoro dalam mewujudkan moderasi beragama melalui ajaran Saminisme. Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini yang pertama, hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan informasi mengenai ajaran Saminisme yang diharapkan dapat digunakan sebagai upaya mewujudkan moderasi beragama. Dan yang kedua, hasil penelitian dapat memperkaya kajian tentang ajaran Saminisme yang tumbuh dalam masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo, Bojonegoro. Adapun manfaat praktisnya yang pertama, bagi peneliti, penelitian diharapkan dapat memberikan pengalaman dan juga pengetahuan lebih mendalam tentang ajaran Saminisme. Dan yang kedua, bagi masyarakat, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pemahaman secara konseptual dan juga praktis atau implementasi tentang pentingnya moderasi beragama. Kemudian kita masuk kepada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama terkait dengan state of the art penelitian, ada kajian tentang intoleransi pemuda suku Samin yang relevan dengan rumusan masalah pertama. Dimuat dalam penelitian berjudul Umating Agama Adam dalam Perspektif Sejarah Samin Bojonegoro. Ditulis oleh Novi Triana Hapsari. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa generasi muda suku Samin memang saat ini memiliki pandangan
intoleran dengan menganggap ajaran Saminisme tidak lagi relevan. Yang kedua, ada kajian tentang agama Adam yang dimuat dalam penelitian berjudul Transformasi Sosial Masyarakat Samin di Bojonegoro, Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial Emil Durkheim yang ditulis oleh Umi Hanifah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa agama Adam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Samin ini banyak mengajarkan konsep persetaraan dengan anggapan bahwa semua manusia adalah umat atau keturunan dari Nabi Adam. Kemudian, kajian ketiga tentang nilai toleransi yang relevan dengan rumusan masalah kedua, dimuat dalam penelitian berjudul Makna Spiritualitas pada Penganut Ajaran Samin, ditulis oleh Adita Wahyu Nurmala, di mana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ajaran Saminisme ada nilai-nilai toleransi seperti larangan untuk iri, dengki, dan lain sebagainya. Kajian keempat tentang konsep persaudaraan dalam ajaran Saminisme yang ditulis dalam penelitian berjudul Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Samin Kabupaten Bojonegoro dan Potensinya sebagai Sumber Sejarah Lokal ditulis oleh Novi Triana Hapsari. Nah, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ajaran Saminisme itu ada ajaran persaudaraan atau perseduluran. Yang kelima, ada kajian tentang nilai kerukunan dalam ajaran Saminisme yang dimuat dalam penelitian asal-muasal Wong Jenegoro, tinjauan historis hubungan Wong Kalang dan masyarakat Samin Bojonegoro, ditulis oleh Ita Fajar Apriliani. Nah, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ajaran Saminisme banyak mengajarkan nilai kerukunan seperti kuyup rukun dan gotong royong. Dan yang terakhir adalah kajian tentang prinsip dasar moderasi beragama yang relevan dengan rumusan masalah yang ketiga, di mana dimuat pada penelitian berjudul Moderasi Beragama dalam perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia, konsep dan implementasi yang ditulis oleh Faisal Haitomi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip dasar moderasi beragama, yaitu keseimbangan dan juga keadilan. Yang berikutnya ada kerangka berpikir dalam penelitian yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan. Jadi, kerangka berpikir ini berangkat dari adanya ajaran Saminisme yang sudah turun-temurun ada di generasi suku Samin. Lalu muncul intoleransi dari generasi muda suku Samin terhadap ajaran Saminisme dengan adanya anggapan bahwa ajaran Samin itu tidak lagi relevan. Sehingga untuk memecahkan intoleransi ini dapat dianalisis menggunakan teori psikologi analitis Carl Gustav Jung, di mana Jung mengatakan dalam setiap manusia ada dua alam, sadar dan tidak sadar. Alam sadar manusia ini berkaitan dengan bagaimana setiap individu berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam hal ini, setiap orang melalui ajaran Saminisme, masyarakat suku Samin itu diajarkan untuk dapat menyesuaikan diri dan toleransi dengan masyarakat di sekitar. Begitu pula melalui alam tidak sadar manusia, khususnya pada ketidaksadaran kolektif yang diwujudkan dengan adanya nilai yang sudah turun-temurun. Melalui ajaran Saminisme, yakni dengan adanya agama Adam yang merupakan kepercayaan masyarakat secara turun-temurun, mengajarkan konsep sami-sami amin itu dapat memberikan konsep kesetaraan di tengah masyarakat. Dengan adanya analisis ajaran Saminisme yang banyak mengajarkan nilai toleransi, baik dilihat dari alam sadar manusia ataupun alam tidak sadar manusia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sejatinya ajaran Saminisme itu diharapkan dapat menjadi upaya dalam mewujudkan moderasi beragama oleh masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo, Bojonegoro. Dan yang berikutnya terkait dengan bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian etnografi yang merujuk pada konsep Reeves. Nah, konsep Reeves ini menyatakan bahwa desain penelitian etnografi itu merupakan penelitian kualitatif dengan cara pengumpulan datanya ada dokumentasi, wawancara, dan juga observasi. Begitu pula dengan penelitian ini yang akan mengambil data secara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi untuk menghasilkan penjelasan secara komprehensif tentang fenomena di masyarakat. Untuk lokasi penelitiannya sendiri berada di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Subjek penelitiannya yang pertama, generasi muda suku Samin berusia 18-19 tahun dengan tujuan memperoleh data. Alasan generasi muda menganggap Saminisme tidak lagi relevan. Yang kedua, budayawan atau tetua dalam masyarakat suku Samin dengan tujuan memperoleh informasi tentang hakikat dari ajaran Saminisme. Yang ketiga, masyarakat suku Samin berusia 50-52 tahun dan telah menganut Saminisme dari lahir dengan tujuan mendapatkan informasi bagaimana Saminisme itu diimplementasikan dari masa ke masa. Fokus penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo, Bojonegoro dalam upaya mewujudkan moderasi beragama melalui ajaran Saminisme.
teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama ada observasi non partisipasi dengan alatnya pedoman observasi, ada wawancara mendalam dengan alatnya pedoman wawancara, ada studi dokumentasi dengan alatnya berupa dokumen-dokumen yang dapat dianalisis, dan ada studi literatur dengan alatnya pedoman literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah tematik etnografi dengan 3 prosedur. Yang pertama, membuat kerangka kategori menonjol. Dalam hal ini akan diamati bahwa dalam masyarakat suku Samin itu ada 2 perilaku menonjol, yaitu sikap yang toleran dan intoleransi. Yang kedua, memberi label pada setiap kategori. Ini dilakukan dengan menganalisis apakah dengan adanya ajaran Saminisme itu bisa membuat yang sebelumnya intoleran menjadi toleransi atau tidak. Yang terakhir, pembuatan kesimpulan. Pembuatan kesimpulan ini bisa kita lihat dari tahap kedua. Jadi misal kesimpulan yang dapat kita ambil adalah melalui ajaran Saminisme dapat menjadi upaya dalam mewujudkan moderasi beragama oleh masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo, Bojonegoro. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan proposal. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa memberikan review atau tanggapan. Mungkin bisa dimulai dari uh, Berea terlebih dahulu, silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mereview. Sebelumnya, saya akan mengapresiasi untuk presentasi dari Mbak Ayunda sendiri. Menurut saya sudah baik dan lengkap, namun ada beberapa poin yang perlu ditambahkan, yaitu di poin latar belakang, di mana menurut saya latar belakang bisa dikemas lebih singkat dan padat yang dicantumkan pada PowerPoint. Nah, baru untuk penjabarannya lebih dijelaskan seperti itu. Nah, poin yang kedua adalah pada kerangka berpikir. Tadi dalam kerangka berpikir dijelaskan tentang intoleransi dan berkaitan juga tentang suku Samin. Nah, sedikit tambahan dari saya juga lebih dijelaskan tentang moderasi beragama, mulai berkaitan dengan kerangka berpikir dari aspek yang sebelah mana, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan untuk mereview poin dari Mbak Ayunda. Untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh Mas Greta. Silahkan, Mas. Baik, mungkin bisa scroll ke judul, Ayunda. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya Greta Arya Mardika dengan nomor NIM 21040254065 akan mereview hasil dari PPT yang sudah dipresentasikan dari Ayunda. Mengenai judul ajaran Saminisme sebagai upaya mewujudkan moderasi beragama oleh masyarakat suku Samin di Desa Margomulyo, Bojonegoro. Ini saya juga sedikit mengetahui ya, dan saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya ketahui sedikit mengenai apa itu suku Samin. Dan ajaran Saminisme ini mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan keseimbangan dalam hidup. Masyarakat suku Samin ini dalam kehidupan sehari-hari mempraktikkan gaya hidup yang sederhana dan mencoba untuk menghindari sikap fanatisme agama yang berlebihan. Mereka percaya bahwa dengan menjaga keseimbangan dalam segala hal termasuk agama dapat mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis. Untuk ke pendahuluan bab 1, bisa di-scroll. Menurut saya mengenai bab 1 sudah menjelaskan mengenai yang pertama sudah menjelaskan data yang relevan mengenai jumlah penduduk suku Samin pada tahun 2015 ini juga sudah cukup bisa dipahami ya. Dan untuk terdapat 5 pokok ajaran Saminisme yang dapat menumbuhkan toleransi juga. Menurut saya pendahuluan dari latar belakang sudah bagus. Geser ke manfaat teoritis. Untuk ke manfaat teoritis ada 2 poin ya, dan mungkin ada tambahan dari saya.
Mungkin dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang keyakinan, nilai-nilai, dan praktik yang dijalankan oleh masyarakat suku Samin. Juga akan membantu mengatasi prasangka negatif mungkin ada terhadap ajaran Saminisme ini. Sehingga penelitian ini secara umum dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dan menghargai keberagaman agama ajaran di Indonesia. Mungkin begitu saja review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mereview dari PowerPoint yang sudah saya presentasikan. Terima kasih atas masukan yang diberikan dan juga pastinya bisa digunakan untuk perbaikan ke depannya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup untuk sesi presentasi dan juga review kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.